Juru selamat kami. Hanya Engkau Tuhan kami yang memberikan kami sukacita, kebahagiaan, dan keselamatan. Hanya Yesus, Juru selamat kami. Terima kasih Tuhan atas pertemuan jemaat-Mu di tempat ini yang rindu berjumpa dengan Engkau pada pagi hari ini juga, melalui pujian, melalui nyanyian. Terima kasih Tuhan atas semua itu. Engkau sungguh baik dan amat baik. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau begitu memperhatikan kami. Ketika kami sakit Engkau menyembuhkan kami. Ketika kami berkekurangan Engkau mencukupkan kami. Ketika kami memerlukan sesuatu Engkau memberikannya. Ketika kami menangis pun Tuhan Engkau menghapus air mata kami. Terpujilah Engkau Tuhan di bumi dan di surga, sekarang dan selama-lamanya. Sementara kami akan mendengarkan firman Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, agar firman-Mu disampaikan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Berikan kami hikmat semua jemaat-Mu yang hadir di sini, agar kami mengerti isi hati-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian bisa bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu. Saya ingin menyapa teman sepelayanan saya, Pak Badu. Selamat datang Pak Badu di Depok, dan Ibu Wati. Pak Badu dan Ibu Wati ini adalah teman saya sepelayanan lama sekali. Ada 3 kita evangelis yang selalu bersama-sama pada waktu itu. Saya beserta istri saya selalu bersama-sama, Pak Badu beserta Ibu Wati. Kemudian ada Dokter Ranto Sinaga dan istrinya juga dokter. Kita selalu melayani di kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. Kami pergi hari Jumat. Pada Jumat itu kami melakukan sermon kepada para penutua. Kemudian Sabtu kami membagi-bagi rezeki, karena ada orang teman kami ini dokter. Jadi kami membagi-bagi obat. Tidak hanya orang-orang Kristen, tapi orang-orang yang ada di sekitar sana. Kemudian hari Minggu kami mulai pencar. 1 khotbah di sini dan 1 khotbah di sana. We are getting older, we never getting younger. Saya merasa sudah mulai agak tidak bisa lagi seperti itu. Tapi saya kalah jauh dengan Pak Badu. Dia masih kuat. Berapa waktu yang lalu dia bilang, Pak Ferdinand, mari kita melayani di Samosir. Saya lama menjawab Dulu saya nggak ada yang jauh-jauh. Ke pelosok pun saya tempuh sama Pak Badu ini. Ya. Tapi mengapa saya dipertemukan Tuhan pada hari ini? Saya harus pertimbangkan lagi Pak. Mungkin saya akan ikut Bapak lagi melayani di Samosir gitu ya. Doakan saya, semoga pelayanan kami dengan Pak Badu, dengan satu lagi Evangelis Ranto, kita bisa mulai lagi Pak. Selama Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan. Saudaraku, kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Nas khotbah kita terambil dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari kita menikmati firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi. Kepada Kores yang tangan kanannya Aku pegang, supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan,
Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku. Maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian nas firman Tuhan. Saudaraku yang hadir secara offline di tempat ini, juga kepada Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang mengikuti ibadah kita melalui YouTube GKPI Depok. Sebagaimana yang ada dalam flyer bahwa nama minggu kita adalah Trinitas, yang artinya satu Allah yang hadir dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tiganya mempunyai kekuatan kemuliaan yang sama. Sedangkan tema khotbah kita adalah Tuhan sumber keselamatan. Saudaraku, semua orang ingin selamat dan ingin bahagia. Seorang muda yang sedang jogging bertanya kepada temannya, saudaraku, apa yang kau inginkan dalam hidupmu? Lalu anak muda itu menjawab dia sambil tertawa. Saya ingin masa muda ini dipenuhi kegembiraan dan sukacita. Di saat tua kaya raya, dan mati masuk surga, katanya. Muda hura-hura, tua kaya raya, dan mati selamat masuk surga. Enak sekali ya. Semuanya orang ingin seperti itu dong. Namun bagi orang percaya, keselamatan, kebahagiaan, dan sukacita hanya ada di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana ada tertulis, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Demikian kitab para rasul berkata. Pertanyaannya adalah, apakah orang tidak boleh bahagia dan kaya? Itu pertanyaannya. Tentu saja bisa, saudaraku. Justru kebahagiaan adalah hal penting dalam hidup ini. Saya garis bawahi. Justru kebahagiaan adalah hal utama dan terutama dalam hidup ini. Demikian hasil riset yang dilakukan oleh Harvard University, Harvard Business School. Dia mengatakan life is very important. Hidup sangat penting, kebahagiaan sangat penting dalam hidup ini. Tidak ada yang melarang saudara untuk menjadi kaya, tidak ada. Dan Tuhan pun tidak suka Anda miskin. Tidak ada yang melarang Anda untuk menjadi kaya. Untuk itu diperlukan kerja keras. Seperti ada tertulis di dalam Alkitab. Jangan kasih makan jika orang tidak mau bekerja. Unang lian mangani, anggo soli bana karijo. Lok mamate disi. Seperti itulah kurang lebih kasarnya. Alkitab berkata begitu, bukan Ferdinand. Jangan kasih makan dia kalau dia tidak mau bekerja. Artinya apa? We have to work.
kita harus bekerja. Bekerja dengan cara-caranya Tuhan, dengan cara-cara yang baik. Saudaraku, Tuhan menawarkan keselamatan kepada saudara dan saya, kepada semua orang. Sebab Tuhan tidak pandang bulu, tidak melihat latar belakangmu, tidak melihat suku, kelompok, dan status sosial. Asalkan mau mengaku Yesus sebagai juru selamat. Saya suka sekali lagu tadi ini, pengantar khotbah kita. Hanyalah Yesus juru selamatku. That's true. Betul itu, saudaraku. Saya ulangi lagi ucapan saya ini. Tuhan tidak memandang bulu, tidak memandang muka. Asalkan kita mau mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, as a savior, sebagai juru selamat. Dalam kata dan perbuatan. Saya garis bawahi. Mengakui Yesus dalam kata dan perbuatan. Kalimat terakhir yang saya ucapkan ini penting sekali, saudaraku. Sebab orang percaya seyogianya harus mengikuti sifat dan karakter atau teladan Kristus Yesus. Banyak orang yang menjauh dari Tuhan, bahkan ada yang berkata, saya tidak percaya atau saya tidak mengenal Tuhan. Banyak, saudaraku. Saya tinggal di Singapura dan 80% orang Singapura free thinker. Free thinker, what does it mean the free thinker? Kamu percaya Yesus, ya percaya ada Tuhan. Kau percaya Nabi Muhammad, percaya. Kau percaya Buddha, percaya. Semua dia percaya. Ya, ya. Begitu ditanya, brother, what is really your God? Dia bingung-bingung ini. My God, Ferdinand. My God is money lah. Tuhan saya uang, kan gitu ya. Banyak orang menjauh dan bahkan berani berkata, aku nggak percayalah Tuhan ada. Namun ada kata-kata koma setelah itu. Bagi saya yang penting tidak menyakiti orang lain. Tidak menipu, tidak korupsi. Mengasihi sesama, terlebih orang yang termarginalkan. Hidup saya fine-fine aja, hidup saya baik-baik saja. Bahkan setiap bulan penghasilan saya bertambah-tambah. Saudaraku, orang yang tidak percaya Tuhan ini, yang berkata tidak percaya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi bukan karena dia percaya kepada Tuhan, melainkan karena panggilan hati untuk menolong orang lain. He doesn't believe God. Itu baik ya saya lakukan. Conviction. If you think this is good, just do it. If you think this is not good, don't do it. Nah, saya merasa ini baik ya saya lakukan. Faith without action is dead. Iman tanpa perbuatan sama dengan tidak ada atau sama dengan mati. Iman tanpa perbuatan sesungguhnya dia sedang memperolok-olok Tuhan. Katanya beriman, tapi perbuatannya tidak lebih daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah sebabnya iman tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi harus nyata dalam perbuatan kita. Sekali lagi saudaraku, iman percaya kita harus nyata dalam kata dan perbuatan. You have to practice what you say. Anda harus melakukan apa yang Anda katakan. That is faith. Itu adalah iman. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk memaknai dan mengimani firman Tuhan ini. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Sekarang ini penghakiman sudah ada. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama
pertama-tama kali dihakimi. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak terselamatkan, jangan terlalu boros dengan kata-kata saya selamat. Terlalu genit gitu. Saya ulangi membaca firman ini. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak terselamatkan, artinya apa? Bisa nggak selamat dong? Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa ini? Saudara baca nanti dalam 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18. Jangan terlalu mental rohani kita, sehingga kita menganggap cuma kita yang terselamatkan, orang lain tidak. It's not like that. Saudaraku, firman Tuhan ini menyentak dan mengingatkan kita bahwa penghakiman dimulai pada orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan. Siapa sih yang bekerja di rumah Tuhan ini, saudaraku? Alkitab yang berkata, bukan Ferdinand, bukan. Pendeta, evangelis seperti saya ini, penutua, pekerja gereja lainnya, pengiring musik, kaum ibu, kaum bapak, itu adalah orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Itulah sebabnya, saudaraku, firman ini juga ditujukan pertama kali adalah untuk Ferdinand Nainggolan. Bahwa saya dan saudara harus menyelaraskan iman, kata, dan perbuatan. Let us practice what we say. Mari kita melakukan apa yang kita katakan, dan mari kita melakukan apa yang kita imani. Bukan hanya kepada saudara, terutama kepada saya yang setiap minggu hampir-hampir melayani Tuhan. Do I practice what I preach? Apakah saya melakukan apa saya yang khotbahkan? Mohon maaf, saya harus memention kembali saudara terkasih saya, Pak Badu ini. Beliau ini adalah orang yang saya sebagai role model buat saya. Kalau saudara tahu, dia ini termasuk salah satu orang Batak yang pertama-tama yang tahun 60-an, 70-an sudah lulus di ITB. Tapi dia tidak pernah melakukan pekerjaan lain selain melayani Tuhan. Sama dengan Ibu Wati. Saya sangat menghormati beliau. Kalau saya melayani pagi-pagi di luar kota begitu, saya masih tidur, saudaraku. Karena saya ngantuk juga. Jam 5 saya ngantuk, jam 4 dia udah bangun, di pojok dia baca Alkitab. Saya nggak bisa mengikuti beliau. Terlalu sulit saya untuk mengikuti beliau. Mungkin saya baru bangun jam 5, dia jam 4 udah bangun, udah baca Alkitab. Dan dia pergi di pojok, berdoa. Berdoa dia berjam-jam. Saya ingin menggugah kita. This is the true story. I don't speak lie. Saya tidak berbohong. Karena dia adalah teman sepelayanan saya. Mungkin dia tidak terlalu pintar berbicara seperti saya, karena saya seorang dosen. Tetapi he practice what he say. That is important. Ini penting, saudaraku. Dia melakukan apa yang dia katakan. Diberkatilah Pak Baru dan keluarganya. Saudaraku, mari kita menyelaraskan antara kata dan perbuatan. Jangan terlalu mental rohani kita. Seolah-olah kita saja yang diselamatkan, orang lain tidak.
Padahal soal selamat dan tidak selamat itu adalah hak prerogatif Tuhan. Saudaraku, banyak orang yang seperti yang saya katakan tadi tidak pernah I believe God mengatakan seperti itu. Tetapi dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi banyak orang yang setiap hari berdoa, setiap hari bernyanyi. Dia tidak melakukan perbuatan yang lebih baik daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. So what? Sementara orang yang tidak pernah bicara banyak soal Tuhan, yang tidak mental rohaninya, dia mengenal Tuhan, dia melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dan mempunyai sifat teladan seperti Tuhan. Tidak menyakiti orang lain, tidak menipu, tidak korupsi, mengasihi sesama, terlebih orang yang sedang berkesusahan. Bedanya dia tidak percaya Tuhan tapi melakukan yang baik, sementara ada yang percaya Tuhan tapi tidak melakukan yang baik, hanya sebatas kata-kata. Lalu apa yang bisa ditiru dengan orang-orang seperti ini? Apa yang bisa ditiru dengan orang-orang yang seperti ini, saudaraku? Saya menikmati sekali servant leader, the servant leader. Ketika saya menjadi CEO di Singapura, saya melakukan servant leader di perusahaan di mana saya pimpin. Pada waktu saya memimpin, saya mengundang semuanya direktur saya bilang, don't call me boss. Di Singapura kalau atasannya dipanggil boss, don't call me boss, I don't like it. Call me brothers, and I will call you brother and sister. Dia bingung. Karena brothers itu adalah kata-kata kasih. Saya pimpin mereka, I will manage this company with heart and love. Saya memimpin dengan hati dan cinta. Dan ini juga yang dilakukan oleh Robert Greenleaf. Dia seorang direktur di TNT Telecommunication Amerika. Dia keluar sebagai direktur, dia bilang gak benar ini orang Amerika ini memperlakukan manusia sebagai sumber produksi. Lalu dia mendirikan satu perusahaan yang disebut dengan The Serpent Leadership. Maju semua. IBM maju, yang lain maju, yang banyak yang maju. Lalu dia berkata begini, saya diundang kepada satu lembaga non-profit yaitu gereja. Tapi tidak sedasat pada waktu saya mengajar di IBM, perusahaannya maju, orang bertobat. Di gereja ini orang semakin nakal katanya. Pendetanya nggak bertobat, penutuannya nggak bertobat, dengan gitu ya. Saya pun melakukan ya. Pada waktu itu sudah lama ini karya, mungkin 10 tahun yang lalu. Setiap sebelum pentabisan pendeta di GKPI saya selalu memberikan pengarahan. Ya. Judul saya tetap tidak berubah, The Serpent Leadership. Ya. Lebih gampang saya mengajarkan membuat orang bertobat di perusahaan yang profit daripada di perusahaan yang non profit. Sulit, ya. Mengatur gereja itu tidak lebih gampang daripada mengatur perusahaan. Ya, kalau di perusahaan ada reward and punishment, di sini enggak. Suka-suka aku, kalau enggak bau, kalau enggak benar, ya aku pindah ke gereja lain. Orang sekarang sudah tidak begitu fanatik dengan satu gereja kan gitu. Sama Sota bodoh bah di Depok GKPI, Apida Meta itu karismatik, ada nyanyian yang begitu mengembirakan kan begitulah. Lalu pertanyaan saudaraku, siapa sih yang butuh? Siapa yang paling penting terhadap perkembangan gereja ini? Jemaat atau pendeta? Jemaat atau pengurus? Saya mengatakan pendeta dan pengurus gereja lah yang memerlukan jemaat ini. So, jemaat, kalau tidak ada jemaat tidak ada gereja. In such way, kita harus menjadi pelayan, pemimpin pelayan. We are servant, we are not boss. Kita adalah pelayan. Saudaraku, Khairil Anwar berkata,
Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Demikian Khairil Anwar berkata. Apa maksudnya itu? Khairil Anwar mau hidup lebih lama lagi. Sebab dia merasakan bahwa saya belum melakukan apa-apa. Khairil Anwar, saya tidak bicara pendeta loh saudaraku. Khairil Anwar bukan Kristen. Tapi dia berkata, saya mau hidup lebih lama lagi. Sebab saya belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Jika besok adalah hari terakhir hidupmu. Jika besok adalah hari terakhir hidupmu. Ask yourself, tanya dirimu. Apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Layakkah saya bersama-sama dengan Tuhan? Saudara yang bisa menjawab itu. Jangan terlalu mental rohaninya. Dalam nama Yesus, percaya masuk surga. Enak banget orang seperti itu. Masa cuma begitu kita beriman? That is not like that. Saudara yang bisa menjawab, layak enggak kita bersama-sama dengan Yesus di tempat yang kudus? So itu, practice what you say. Lakukan apa yang Anda imani. Saudaraku, hamba Tuhan atau orang yang bekerja di rumah Tuhan harus bisa dijadikan sebagai role model, sebagai contoh. Seperti yang ada tertulis, mereka harus layak secara moral, layak rohani, layak administrasi, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan gereja. Orang yang rohaninya tumbuh, pasti dia punya keinginan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Itu pasti. Jadi kalau saudara masih malas-malasan untuk melakukan kegiatan ke gereja, itu saudara, pertumbuhan rohanimu masih perlu dipertanyakan. Orang yang berkobar-kobar iman rohaninya, dia bertanya, sepertinya belum cukup yang kulakukan ini, belum cukup yang kulakukan untuk gereja ini. Khairil Anwar berkata demikian, aku mau hidup 1000 tahun lagi, bukan supaya aku bisa menikmati dunia ini, supaya aku bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Saudaraku, kita berdoa bersama agar hamba Tuhan bisa dijadikan role model bagi jemaatnya, terutama hamba Tuhan yang melayani secara umum di GKPI dan secara khusus di GKPI Depok ini. Anda harus bisa menjadi contoh. Example is a leadership. Contoh adalah kepemimpinan. Tadi itu masih prolog saudaraku. Sekarang kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan memakai Kores untuk menundukkan bangsa-bangsa. Kores Agung adalah Raja Persia, penguasa pada akhir pembuangan Babilonia. Pada tahun pertama masa pemerintahannya, ia diperintahkan oleh Allah untuk membangun ulang bait Allah dan memulangkan kaum Israel ke tanah mereka. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Kores menyerbu Babilonia dan mengubahnya menjadi Persia. Kores menetapkan dirinya sebagai penerus raja-raja Babilonia. Saat ini Persia berubah menjadi Iran. Jadi kalau kita dengar Iran itu awalnya adalah Persia. Dan Babilonia sekarang berubah menjadi negara Irak. Martodong dohita sabutun latu Iran dan Irak. Kali holan berbeda kan ini. Bersaudara kita kan. Tapi ribut terus.
Pertanyaannya adalah mengapa Allah memakai Kores Agung untuk menundukkan raja-raja dan membangun kembali bait Allah yang ada di Israel, serta mengembalikan orang Israel ke negaranya. Padahal Kores tidak mengenal Tuhan sebagaimana tertulis pada ayat 4 dan 5. Bahkan Tuhan memberikan jaminan dan mempersenjatai Kores melawan Babilonia. Jawabannya adalah Tuhan berkuasa dan berdaulat penuh untuk memakai siapa saja, termasuk saudara dan saya. Allah mengurapi Kores untuk membebaskan bangsa Israel dan sekaligus menggantikan raja-raja adikuasa Babel. Lalu Kores juga mengizinkan bangsa Israel untuk pulang ke negerinya. Apa pesan penting? What is the important message? Apa pesan penting di dalam penjelasan ini? Sering sekali saudaraku, kita membatasi kehendak Tuhan. Kita pikir kita hebat. Kita selalu menggunakan akal pikiran kita sendiri. Kita pikir kita paling hebat, paling berkuasa, paling pintar, paling segala-galanya. Padahal apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat. Jangan pernah merasa kita hebat. Jangan pernah merasa kita berkuasa. Jangan pernah kita merasa paling kaya. We are nothing, we are nobody. Kita bukan siapa-siapa. Dan kita juga bukanlah apa-apa. Kita Mazmur berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini banyak sekali disalahartikan gini. Anak pola palu jauh kau karejo, jangan terlalu capek lah cari duit, tenang-tenang aja. Karena Tuhan itu memberikannya pada waktu Anda tidur. Bukan begitu maksudnya kan gitu kan. Ngapain kau capek-capek kerja? Tuhan enggak memberikan rezeki padamu pada waktu kerja, enggak, pada waktu tidur kau diberikan. Tidur aja lah kita kan gitu kan. Bukan begitu maksudnya kan gitu ya. Maksudnya adalah kita tetap harus bekerja keras, jangan berleha-leha menunggu mujizat dari Tuhan. Tetapi segala sesuatunya ada waktunya. Andalkan Tuhan dalam segala hidupmu. Andalkan Tuhan dalam segala hal, sebab rencana Tuhan selalu baik dan indah pada waktunya. Kita harus kerja keras, saudaraku. Adik-adikku yang ada di sini, apa engkau sedang kuliah atau engkau sedang bekerja? Alkitab mengatakan gitu, jangan kasih makan dia kalau dia tidak mau bekerja. Firman Tuhan yang berkatakan begitu. Ya. Saya mendengarkan penjelasan daripada Prime Minister Mahathir, dia mengatakan, ini yang bikin kita ini bodoh, ini ustadz-ustadz ini katanya. Orang sudah ke bulan kita masih bicara masalah celana cangkring gitu ya. Orang sudah bicara kemana-mana, kita masih bicara masalah jenggot katanya gitu kan. Itu Mahathir yang ngomong gitu ya. Jadi kita harus pintar, ya. Orang Kristen harus pintar, harus mau bekerja, ya. Tapi jangan lupa Tuhan, bekerjalah sebagaimana yang Tuhan inginkan. Yang nomor 2, Tuhan pemilik langit dan bumi dan segala isinya dan tiada Allah selain Dia. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tidak ada yang lain di luar Aku. Demikian Tuhan berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap.
yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya, dan tangankulah yang membentangkan langit. Demikian firman Tuhan berkata pada ayat 12 dan ayat 13. Saudaraku, langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Bumi, apa sih isi daripada bumi? Ya kita, manusia. Ada material, ada bintang, yes, ada planet dan lain-lain. Ya. Sedangkan langit mengacu pada cakrawala. Langit itu mengacu pada cakrawala dan surga. Tempat kediaman orang-orang kudus, makhluk rohani, dan tempat kediaman Tuhan sendiri. Langit. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, sampai yang paling mahal. Manusia, mineral, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan para malaikat. Apa artinya, saudaraku? Tuhan dapat melakukan apa saja kalau Dia mau. Dan tidak ada yang bisa membatasi kedaulatan Tuhan. Sebab itu jangan pernah ada yang merasa paling hebat, paling pintar, paling kaya, paling berkuasa di muka bumi ini. Semua yang ada, yang kita punyai saat ini adalah pemberian Tuhan. Dan kapan saja kalau Tuhan mau, diambil sama Dia. Cara cerdas yang dapat kita lakukan dalam hidup ini adalah bersyukur. Say thank you to God. Thanks God. Thanks God. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Jadikan dirimu sebagai saluran berkat bagi orang lain. Dan jangan pernah berkata, orang Batak sering sekali nih. Orang Batak sering sekali, saya bacakan sekali lagi firman ini. Jangan pernah berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Pinjam jawab yang mubah. Saya ho perlu orang 100.000 dok. Ada orang hepekku, mula mau jawab. Padahal ada 100 juta di kantongnya kan gitu. Don't do it. Jangan lakukan itu. Ya. Jangan dong hepekku. Besok bisa habis uangmu. Karena itu milik Tuhan, bisa diambil sama dia kan. Kalau orang minta cuma 100.000, di kantongmu ada 100 juta. Nggak usah pun kau kasih semuanya, nggak apa-apa. Kalau kau nggak mau ngasih 100.000, kasihlah 50.000. Tapi jangan kau bilang, jangan dong kepekku. Habis nanti uangmu 100 juta itu. Ya. You don't have empathy. Anda tidak punya empathy dalam hidup ini. Saudaraku, saudara tidak perlu memberi semuanya permintaan orang yang membutuhkan. Tapi kalau saya, orang minta 100.000, saya punya uang 100 juta, enggak usah dibilang, kasih dia. Tapi yang paling gawat adalah, dano kepekku, Roma hosogot, datang lagi dia besok. Bah, pas dangan dong musai, Roma hosogot musai, kan gitu kan. Hati-hati loh ya, hati-hati saya kasih tahu ya. Bisa hilang nanti yang 100 juta kan gitu ya. Saudaraku, belajarlah menabur. Belajarlah menabur dan belajarlah mengasihi sesamamu. Agar ada alasan Tuhan untuk memberkati engkau dan keluargamu. Dan menjadikan engkau sebagai berkat. Belajarlah menabur. Belajarlah mengasihi sesamamu. Agar ada alasan Tuhan untuk memberkati engkau. Dan menjadikan keluargamu menjadi saluran berkat. Jangan tutup saluran berkat itu.
Karena jika engkau menutup saluran berkat itu, maka engkau dan keluargamu akan menjadi Dead Sea, laut mati. Di laut mati itu tidak ada kehidupan. Binatang tidak tumbuh, tidak hidup, tumbuh-tumbuhan tidak hidup, dan tidak ada satupun yang hidup di laut mati itu. Jika Anda pergi ke sana, Anda masuk ke dalam laut mati itu, maka Anda tidak akan tenggelam, terapung-apung saja di atas. Jika engkau menutup saluran berkat yang Tuhan berikan, maka engkau akan menjadi laut mati, the Dead Sea. Sebenarnya laut mati bukanlah laut, tetapi sebuah danau yang terdapat di daerah perbatasan antara Israel, Palestina, dan Yordania. Seperti yang saya katakan tadi, siapapun yang berenang di sana tidak akan tenggelam, hanya terapung-apung seperti itu. Tidak ada kehidupan. Apalah artinya Anda memiliki segala-galanya, tetapi tidak ada kehidupan di dalam keluargamu. Suami istri ribut terus. Orang tua dan anak tidak saling percaya. What's the meaning of life? Jangan menjadi laut mati. Salurkan berkat itu. The more you give, the more you get. Semakin Anda banyak memberi, semakin Anda banyak menerima. Mengakhiri renungan ini, perkenankan saya menyampaikan kata-kata bijak dan petikan firman Tuhan sebagai berikut. Setiap umur manusia berkurang 1 tahun. Soal itu selama masih diberi napas kehidupan, bersegeralah meraih cita-citamu dengan taat dan hormat akan Tuhan. Semua orang harus bekerja. Bahkan Alkitab berkata, kalau tidak mau kerja jangan kasih makan. Apa artinya? Kita harus bekerja. Bekerja menurut kehendak Tuhan. Kalau kita kerja keras, sama artinya kita kerja untuk Tuhan. Jangan hamburkan masa mudamu untuk sesuatu yang sia-sia. Sebab kenikmatan dan kebahagiaan dunia hanyalah sesaat saja. Makan terlalu banyak, penyakitan. Makan terlalu sedikit, penyakitan juga kan gitu ya. Jadi di dunia ini kebahagiaan hanyalah sesaat, ya. Kemarin saya main golf dengan Ose Kaligis, saya kira terkenal ya, Ose Kaligis itu seorang lawyer. Saya bilang, kok Bapak nggak makan-makan Pak? Iya, saya membatasi makan saya karena umur saya sudah 82 tahun. Oh, saya masih 60-an tapi tidak sekuat Bapak ya. Kenapa Bapak nggak makan banyak? Orang makan juga mati, katanya. Orang makan juga nggak mati katanya. Oh gitu ya. Terus gimana? Filosofi saya, ya saya harus membatasi makanan saya. Saya harus membatasi kenikmatan saya juga. Katanya. Saya pikir-pikir, ya, benar juga ini orang. Ya, 82 tahun masih kuat. Ya. Pukulannya masih lebih jauh dari saya. Ya. Oleh sebab itu kita harus tidak boleh terlalu menikmati kehidupan dunia ini, sebab kehidupan dunia ini hanyalah sesaat. Hari-hari kita harus dipenuhi dengan sukacita yang dibentuk dari pikiranmu sendiri. Ketika pikiranmu bersih, maka sukacita dan kebahagiaan akan mengikuti bayanganmu. Ketika pikiranmu bersih, maka sukacita dan kebahagiaan akan mengikuti bayanganmu yang tidak akan pernah hilang. Percaya itu. I believe that. Saya percaya itu. Asal pikiran kita bersih dan tidak mempunyai prasangka yang buruk terhadap orang lain. Sukacita dan kebahagiaan tidak tergantung saat suka dan susah. Pada waktu pikiran terpusat pada Tuhan, maka saat itu kita akan mendapatkan kedamaian. Semua orang ingin hidupnya bahagia dan ingin selamat, dunia dan akhirat. Segala upaya dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan dan sukacita.
Bagi orang percaya, keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Sebagaimana ada tertulis, keselamatan tidak ada di dalam siapapun, kecuali di dalam aku. Kisah Rasul 4 ayat 12. Sebab itu saudaraku, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah bersyukur, baik dalam susah maupun dalam senang. Bersihkan pikiranmu. Dengan membersihkan pikiran kita, maka kebahagiaan itu akan tetap ada di dalam hidup kita, meskipun itu dalam suka dan dalam duka. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat. Karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Kita berjanji kepada Tuhan agar kita tetap setia. Sebab sukacita, happiness, hanya ada di dalam Tuhan. Hari ini kita berjanji kepada Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan apapun persoalanmu. Saya mengundang kita untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 369, Ya Yesus, ku berjanji.